Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Kartini Istanto. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku akan men-share lagi kegiatan aku. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya ya. Dan kalian harus tetap semangat. Nah, di videoku kali ini aku mau men-share lagi kegiatan aku, kegiatan ibu rumah tangga yang setiap harinya berulang-ulang terus ya teman-teman. Semoga kalian gak pernah bosen ya ngelihat video aku tentang memasak, tentang bersih-bersih rumah, dan juga buka-buka warung seperti ini ya. Karena memang setiap hari rutinitas aku seperti ini teman-teman. Pagi hari ngurusin anak sekolah, buka warung ya, berulang-ulang ya teman-teman. Yang terpenting kita harus selalu menikmati apapun itu aktivitas yang selalu kita jalani setiap harinya ya. Dan tidak lupa selalu bersyukur dengan apapun yang sudah Allah kehendaki dalam hidup kita ya teman-teman. Kayak misalnya contohnya kita sebagai ibu rumah tangga yang mungkin kadang ada jenuhnya dengan rutinitas kita. Tapi insya Allah kalau kita menikmatinya itu semuanya terasa ringan ya teman-teman, terasa biasa aja. Ya, yang penting kita harus tetap selalu dekat sama Allah ya. Rutinitas hari ini aku tadi belanja untuk keperluan warung ya teman-teman. Kebetulan ada beberapa stok yang habis, jadi aku langsung aja tadi belanja. Karena kalau di warung aku teman-teman, jadi ada barang yang sisa satu atau dua, aku langsung cepet-cepet belanja ya. Karena aku nggak mau kalau ada pembeli datang nanyain tiba-tiba barangnya habis. Tapi teman-teman, warung aku ini memang kecil ya, makanya aku tuh beli-beli apapun itu memang kadang setengah lusin aja gitu teman-teman. Secara kan aku tuh pengen warung aku ini 80% itu ada semua barangnya ya di warung aku. Tapi kalau untuk kopi-kopian, teh, aku biasa beli serenceng ya ataupun sampo-sampo. Kalau misalnya yang setengah lusin itu paling sabun-sabun ataupun Indomie, aku cuma beli 10 piece per itemnya ya. Ya ginilah teman-teman keadaan warung aku, tapi aku juga selalu berusaha agar warung aku ini tetap jalan ya teman-teman, dengan cara aku nggak pernah menyatukan uang pribadi dan uang warung ya. Jadi uang pribadi dan uang warung itu selalu aku pisah, karena aku nggak mau kalau kecampur-campur itu nanti warungnya malah kehabisan modal ya teman-teman, karena uangnya kita pakai terus untuk kebutuhan sehari-hari. Dari cara berpikir aku seperti itu, alhamdulillah warung aku ini udah berjalan hampir 8 tahun ya teman-teman, dan Masya Allah dari usaha warungan ini aku bisa menabung sedikit demi sedikit. Dan juga teman-teman, warung aku ini memang itu dia adanya di perapatan jalan seperti ini ya. Jadi dari arah belakang itu dia menembus ke gang-gang sebelah ya teman-teman. Jadi ini memang warung aku ini banyak dilalui orang-orang lewat, dan alhamdulillahnya suami juga bekerja. Jadi itu ya teman-teman, kita nggak terlalu mengharapkan uang sepenuhnya dari warung ya. Karena suami bekerja, ada penghasilan lain, dan suami juga punya usaha sampingan di rumah juga ya. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Nah, ini lanjut teman-teman, ini udah di siang harinya. Jadi hari ini aku mau bikin opor ayam. Sebelum aku kasih bumbu, aku mau rebus dulu si ayamnya ya teman-teman, seperti biasa untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada si ayamnya ya. Jadi ini aku rebus kurang lebih 15 menit. Nah, ini udah 15 menit, aku mau angkat aja si ayamnya seperti ini. Jadi nanti aku makannya pakai ketupat ya teman-teman. Kebetulan aku punya tetangga yang memang setiap hari dia produksi jualan ketupat gitu. Jadi aku tinggal beli sama dia aja. Nggak usah bikin yang ribet-ribet, jadi langsung beli aja sama tetangga. Nah, ini setelah ayamnya aku rebus, dan ini lanjut aku tumis bumbu-bumbunya ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya nanti aku tulis di deskripsi ya. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku kasih daun jeruk, daun salam, dan juga aku kasih daun serai yang sudah aku geprek ya teman-teman.
Masak sampai harum dan juga tanek ya, supaya nggak bau langu. Ini aku masak ayam itu 1,5 ekor ya teman-teman. Jadi memang agak banyak. Jadi kalau kalian misalnya nggak habis, ini juga bisa dibikin ayam goreng ya. Karena menurut aku bumbu opor sama bumbu ayam goreng itu hampir sama ya. Cuman ada beberapa yang beda. Tapi kalau untuk kita goreng itu juga enak ya teman-teman. Kalau aku sih biasanya gitu. Kalau masak opor nggak habis, pasti besoknya aku bikin ayam goreng. Nah ini aku masukin ayamnya setelah bumbu-bumbunya mateng dan aku kasih air ya. Masak sampai airnya mendidih ya teman-teman. Nah ini kan ayamnya memang udah setengah mateng, jadi kita ngerebusnya juga jangan terlalu lama ya. Nah ini udah mateng ayamnya teman-teman dan kuahnya juga udah agak menyusut. Ini lanjut aja aku mau tambahin seasoningnya. Jadi untuk seasoningnya itu ada garam, ada bumbu penyedap, dan aku kasih sedikit gula ya. Nah sambil menunggu ayamnya, ini aku mau goreng kentangnya dulu ya teman-teman. Jadi hari ini juga aku mau bikin sambal kentang yang aku pakein ati ampela ya. Kentangnya aku mau goreng dulu ya, karena aku lebih suka kalau bikin sambal kentang hati itu, aku bikin kentangnya itu aku goreng sampai kering gitu ya teman-teman. Nah ini ayamnya yang terakhir aku masukin santannya. Nah ini kita aduk-aduk sebentar sampai dia mendidih dan ini udah matang ya teman-teman, udah enak juga. Tadi aku udah koreksi rasanya juga udah pas, udah cukup. Nah ini kita aduk jangan sampai santannya pecah. Nah ini udah matang teman-teman, aku matiin kompornya. Nah lanjut balik ke si kentangnya. Ini kentangnya udah mulai kering ya teman-teman. Nah ini tadi aku beli kentang itu beli 1 kilo, tapi ini aku pakai setengahnya aja. Nah ini kentang aku juga udah matang, dia udah agak garing gitu. Aku mau tiriskan dulu dari minyaknya. Nah untuk ati amplanya tadi udah aku rebus ya teman-teman, aku rebus itu 15 menit. Nah ini udah aku potong-potong juga si ati amplanya. Lanjut aku mau goreng ya, tapi kalau kalian nggak mau goreng, kalau cukup dengan direbus juga menurut aku juga udah enak. Tapi aku lebih suka digoreng gini supaya dia garing gitu teman-teman. Karena kalau ati ampela itu enaknya dimakannya garing-garing ya. Nah ini setelah aku goreng dan juga udah mateng, ini juga aku mau tiriskan dulu dari minyaknya ya. Jadi untuk bumbu balado ini seperti biasa ya teman-teman, bumbunya cuma ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri. Ini udah aku blender dan juga nanti aku mau kasih gula merah dan juga aku kasih santan sedikit aja ya teman-teman. Dan wajib dimasak sampai dia mateng dan juga tanak ya. Untuk bahan aromatiknya aku ada serai yang udah aku geprek dan juga aku kasih salam. Nah ini lanjut aku kasih gula merah ya. Jadi aku pakai setengah aja gula merahnya ya teman-teman. Untuk seasoningnya di sini ada bumbu penyedap, ada garam. Jadi nggak perlu ditambahin gula pasir lagi ya, karena tadi udah pakai gula merah dan menurut aku rasanya juga udah pas, ada pedesnya, ada manisnya, pokoknya rasanya tuh komplit ya teman-teman. Nah ini bumbunya udah matang, udah tanak dan juga udah harum ya teman-teman. Nah lanjut ini aku mau masukin si ati dan juga si kentangnya ya. Ini kita masak, kita aduk sampai bumbu dan si kentangnya itu tercampur merata. Kalau kayak gini itu inget lebaran ya teman-teman. Ada opor, ada sambal kentang ati dan juga ada ketupat. Tapi hari ini aku lagi nggak bikin sayur ketupatnya ya teman-teman. Jadi nanti makan ketupatnya itu pakai kuah opornya juga menurut aku udah enak ya. Nah nggak berasa ya teman-teman, lebaran udah tinggal menghitung bulan aja. Kayaknya waktu tuh cepet banget ya teman-teman berlalunya. Ya tapi ya begitulah, memang setiap harinya itu kita lewatin cepet ya. Apalagi kita ibu rumah tangga yang ngejalanin waktu aja begitu cepat. Gimana dengan orang-orang yang bekerja, mungkin bagi mereka juga waktu itu cepet banget berlalunya ya.
Semoga aku dan keluargaku dan para subscriber aku insya Allah dipertemukan sama Allah di bulan Ramadan tahun ini ya. Ini udah di sore hari, aku seperti biasa harus bersih-bersih rumah sebelum suami pulang ya. Jadi udah cukup tadi ngecas dulu, tidur siang setelah masak, habis sholat zuhur tidur sebentar. Terus ini udah agak sorean aja teman-teman. Kalau udah sore itu pasti semangatnya 100% full ya. Kalau di siang hari itu memang waktunya untuk bermalas-malesan ya, karena kan kita pagi harinya itu udah sibuk banget dengan rutinitas kita di pagi hari, dan di siangnya ya kita gunain buat kita istirahat. Tapi susah juga teman-teman kalau mau tidurnya dengan sangat nyenyak. Secara aku ini kan ibu warung ya, yang kadang kalau cuma tidur sebentar itu udah ada yang manggil-manggil untuk belanja. Ya alhasil kalau siang itu memang aku paling cuma rebah-rebahan, main handphone, udah sih. Paling meremin mata sebentar, terus 15 menitan gitu aku udah kebangun lagi. Tapi kalau untuk libur teman-teman, ada anak-anak yang bisa jagain warung ya. Karena memang warung aku itu tutupnya di jam 9 malam ya. Aku ini termasuk orang yang gampang banget tidurnya teman-teman. Apalagi kalau udah kena bantal itu Masya Allah pasti langsung pules banget. Ya alhamdulillah ya teman-teman, aku dikasih kenikmatan sama Allah untuk bisa bangun malam. Di jam 2 atau di jam 3 itu pasti aku bangun ya tanpa alarm. Apalagi kalau libur pengen gitu ya teman-teman bangun agak siang tapi tetap nggak bisa. Ya memang karena mungkin aku tidurnya cepet, jadi bangunnya pun aku lebih cepet ya. Dan kalau misalnya dikasih kenikmatan sama Allah dibangun malam itu aku nggak sia-siain untuk selalu bercerita, berkeluh kesah sama Allah ya teman-teman. Rasanya itu kalau udah berkeluh kesah, bercerita sama Allah itu kayaknya tenang banget, lega hatinya ya teman-teman. Kayaknya itu gak ada beban sama sekali urusan kita, masalah-masalah kita itu kayaknya nggak ada sama sekali kalau udah cerita sama Allah ya. Aku nggak sadar teman-teman iketan rambut aku itu seperti puncuk unta ya. Padahal itu kan nggak boleh sama sekali ya kalau kita pakai hijab, tapi ikatan rambutnya agak meninggi seperti itu ya teman-teman, mohon maaf ya. Nah ini aku udah selesai dengan bersih-bersih nyapu-nyapunya, alhamdulillah ya, ngeliat rumah juga udah bersih. Tapi hari ini aku lagi nggak mengepel karena memang ngepel aku itu seminggu hanya di 3 kali aja. Nah ini aku mau dilipet-lipet dulu kain lap aku yang memang udah 3 hari aku jemur udah kering banget. Nah ini lanjut juga aku mau dengan bersih-bersih jendela. Nah ini jendela aku itu sebulan cuma 3 kali ya teman-teman aku ngelap-ngelapnya. Jadi memang bener-bener jendela ini aku itu jarang banget dielap, dan kalau memang dielap itu pun memang kalau lagi kepengen aja teman-teman, kalau lagi rajin aja ya. Karena sekarang lagi rajin, lagi semangat, ya udah sekalian aja aku elapin karena kan memang lagi nggak ada jadwal mengepel ya teman-teman. Nah ini juga jendela bagian ruang tamu aku juga aku lap-lapin seperti ini ya. Dulu waktu rumah ini direnovasi teman-teman, sebenarnya ini kacanya mau diganti ya seperti kaca di kamar aku. Cuman ini tuh sayang kalau dibongkar karena memang kayunya itu kuat banget teman-teman, tebel gitu karena memang ini bangunan tua ya rumahnya ini ya teman-teman. Jadi dia punya kayu-kayu itu juga kuat, kokoh, nggak dimakan rayap sama sekali. Makanya kata suami aku nggak usah dibongkar. Jadi ya udah pakai yang lama aja. Nah ini teman-teman, ini pesenan spare part bareng suami aku. Alhamdulillah suami aku punya usaha sampingan jualan spare part begini ya teman-teman. Jadi ini ada pesenan dan aku mau bersihin dulu karena ini memang aku terima dari salesnya ini kotor ya berdebu, jadi aku tuh pengen customer yang beli itu puas ya kalau ngelihat barangnya sesuai, terus nggak ada yang rusak, terus bersih, jadinya kan customer puas dan bisa belanja terus di suami aku ya.
Nah, ini juga pesenannya udah lumayan ya teman-teman, karena biasanya customer suami aku itu kebanyakan dari luar kota ya teman-teman. Suami aku memang bekerja di bidang spare part ya, penjualan alat-alat untuk mobil ya teman-teman. Untuk kalian, teman-teman subscriber aku yang sedang mencari untuk alat-alat mobil kalian, kalian boleh ya pesen di suami aku, karena suami aku memang menjual spare part untuk Toyota. Maaf ya teman-teman, jadi numpang iklan, tapi nggak apa-apa ya. Berusaha dan semangat terus ya untuk bekerja. Dan jangan lupa teman-teman, setiap nikmat yang Allah kasih untuk hidup kita berupa rezeki, kita juga harus kasih haknya Allah ya. Dengan sedekah kita, dengan berbaginya kita, itu kita wajib banget kasih balik lagi ke haknya Allah. Karena dengan kita seimbang ya teman-teman, insya Allah rezeki kita itu mengalir deras seperti air hujan ya. Berasa videoku sudah mau selesai, aku ucapin untuk teman-teman yang selalu dukung channel YouTube aku. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. See you. Assalamualaikum.